Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya dan Linda Putri. Saya Nur Aziza. Di sini kami akan mempresentasikan hasil proyek BDL kami dengan judul Sistem Peminjaman Ruangan di Politeknik Kalteks Riau. Nah, pada sistem peminjaman ruangan di Politeknik Kalteks Riau ini itu digunakan untuk membantu mahasiswa dan bagian rumah tangga dalam peminjaman ruangan di Politeknik Kalteks Riau. Nah, di sini kami menyediakan beberapa menu, di antaranya itu ada info peminjaman, home, info ruangan, schedule peminjaman ruangan, pengajuan peminjaman, list mahasiswa, list rumah tangga. Yang dimana ini semua dapat diakses oleh admin. Nah, adminnya itu tersendiri adalah bagian rumah tangga. Sedangkan mahasiswa itu dapat mengakses bagian info peminjaman, schedule peminjaman ruangan, dan pengajuan peminjaman. Nah, pada halaman home di sini kami membuat beberapa fitur yang untuk mengarahkan ke halaman info peminjaman, info ruangan, schedule peminjaman ruangan, dan pengajuan peminjaman. Nah, di halaman home ini juga terdapat info yang dimana itu kita dapat melihat jumlah peminjaman selama sebulan. Nah, di bawahnya itu juga ada info peminjaman secara keseluruhan yang dimana kita dapat melihat jumlah peminjaman, jumlah user, jumlah pegawai rumah tangga, dan jumlah ruangan. Nah, di sini tadi kan fitur untuk mengarahkan dia ke halaman info peminjaman. Nah, jika kita arahkan ke halaman info peminjaman, dia mengarahkan ke halaman ini. Nah, di sini kita dapat meng-create. Nah, di sini kita dapat mengisi nama mahasiswa, nama rumah tangga, nama ruangan ini, yang dimana nama-nama ini itu akan diinputkan terlebih dahulu oleh admin. Nah, di sini misalnya sudah kita inputkan, di sini kita akan menginputkan nama mahasiswa yang ingin meminjam ruangan. Misalnya Dea. Di sini kita pilih nama rumah tangganya itu Udin. Nah, lalu nama ruangannya itu ruangan 111. Nah, di sini kita akan membuat tanggal peminjamannya itu di tanggal 21. Lalu kegiatannya itu dimulai di tanggal 21 dan dipinjam selama 2 hari. Berarti selesai di tanggal 22. Nah, tujuan dari peminjaman ruangan ini tuh bisa berbagai macam. Contohnya di sini kita bikin rapat. Kita create. Nah, dia sudah masuk. Oh, ini tadi masih keset. Nah, dia udah masuk nih. Dea, Udin, ruangan 11. Di tanggal peminjamannya di tanggal 21 bulan 1, kegiatan dimulainya di tanggal 21 bulan 1 2025, dan kegiatan berakhirnya itu di tanggal 22 bulan 1 2025 dengan tujuannya itu rapat. Nah, pada bagian ini terdapat juga fitur untuk search, yang dimana misalnya kita mencari nama Aisyah Tago. Nah, dia akan muncul nama yang kita search. Di sini juga kita dapat mengedit. Misalnya kita edit di bagian ini, kita akan mengubah nama rumah tangganya itu menjadi Haikal. Terus ruangannya itu kita pindahkan di ruangan 107. Ini tanggal juga bisa diubah. Misalnya itu ada bentrok atau ada peminjaman yang lebih harus didahuluin. Misalnya kita bikin di sini itu tanggal 31 Desember. Terus kegiatan dimulainya itu tanggal 31 dan kegiatan terus berakhirnya itu di tanggal 31. Done, lalu apply. Nah, di sini itu dia sudah berubah. Jadi nama rumah tangganya itu Haikal, nama ruangannya itu ruangan 107, dan tanggal peminjamannya itu di tanggal 31, kegiatan dimulainya tanggal 31, dan kegiatan berakhirnya di tanggal 31. Di sini juga ada fitur search untuk mencari tadi udah.
Oke, selanjutnya itu ada info ruangan, yang dimana info ruangan ini itu dapat diakses oleh admin. Di sini itu kita akan meng-create ruangan R313. Kita create. Nah, di sini tuh kan misalnya kita ada typo atau salah penulisan, kita bisa mengeditnya juga di sini. Ini kita ganti jadi huruf kapital, lalu kita play. Nah, di sini kita juga dapat meng-search, yang dimana kita cari di sini ruangan 313. Go. Nah, dia udah muncul. Oke, selanjutnya itu ada schedule peminjaman ruangan. Nah, di schedule peminjaman ruangan ini kita dapat melihat tanggal-tanggal mana yang masih kosong dan tanggal mana yang ruangannya itu masih tersedia. Oke, selanjutnya itu ada pengajuan peminjaman. Nah, pengajuan peminjaman ini dia tuh akan mengarahkan ke halaman info peminjaman. Misalnya kita bikin di sini namanya itu Haikal, nama rumah tangganya itu Raffi, terus nama ruangannya itu kita pilih ruangan 105, dan tanggal peminjamannya itu di tanggal 23. Kegiatan dimulai tanggal 23, kegiatan selesainya itu di tanggal misalnya dia perlu ruangan itu 3 hari, berarti di tanggal 25. Nah, tujuannya itu adalah kepanitiaan. Kita create. Nah, dia itu masuk ke info peminjaman tadi. Oke, selanjutnya itu ada list mahasiswa. Nah, di sini itu kita dapat meng-create nama mahasiswa yang ingin meminjam ruangan. Contohnya kita bikin di sini Valenia. Nama emailnya. Kita create. Nah, dia sudah masuk ke sini. Di sini juga kita dapat mengeditnya. Misalnya kita edit jadi namanya itu Valenia Amanda. Kita play. Nah, dia sudah berubah. Di sini juga terdapat fitur untuk search, yang dimana kita dapat mencari namanya, misalnya itu Valenia. Kita cari. Nah, dia sudah muncul. Nah, selanjutnya itu ada menu halaman list rumah tangga. Yang dimana list rumah tangga ini itu tuh dapat diakses oleh admin. Kita create. Kita bikin nama rumah tangganya itu Bal. Kita create. Nah, ini. Terus misalnya kita ingin mengedit, ya, misalnya kita edit Udin nih. Jadi Udin gini. Terus kita play. Nah, dia sudah berubah. Di sini juga terdapat fitur search untuk mencari nama rumah tangga. Nah, udah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nur Azizah. Baik, kita akan pergi ke halaman home terlebih dahulu. Jadi sebelum lanjut menjelaskan sistem lebih dalam, kami akan menjelaskan tabel-tabel apa aja yang digunakan untuk membuat sistem ini. Pertama ada tabel user, di mana di dalam tabel user ini ada kolom. Mohon maaf sebelumnya, ini kami tidak memakai kolom role maupun email. Jadi di tabel user ini ada 3 kolom, di mana ada ID user yang menjadi primary key di tabel user. Kemudian ada nama dan email. Kemudian ada tabel RT, di mana ada ID RT dan yang akan menjadi primary key, kemudian ada nama RT. Jadi RT ini untuk menampung nama-nama atau informasi mengenai rumah tangga atau pegawai rumah tangga, dan juga ada tabel ruangan. Jadi di sini ada kolom ID ruangan menjadi primary key,
kemudian ada nama ruangan. Selanjutnya ada tabel peminjaman. Jadi di tabel peminjaman ini ada ID peminjaman yang menjadi primary key, kemudian ada ID user menjadi FK atau foreign key, kemudian ada ID RT menjadi FK, kemudian ada ID ruangan menjadi FK. Kemudian di sini ada tanggal peminjaman, kemudian jam mulai yang menjadi kolom dengan informasi kegiatan dimulai, dimulai, kemudian ada jam selesai yang menjadi informasi kegiatan berakhir. Dan kemudian di sini ada kolom tujuan. Selanjutnya kita akan melihat halaman home. Nah, untuk halaman home sendiri sini ada info peminjaman, info ruangan, schedule peminjaman, ruangan dan pengajuan peminjaman yang akan diarahkan ke halaman menu yang ada di kiri sistem tersebut, sistem kami. Kemudian di sini ada info, di sini ada jumlah peminjaman per bulan. Nah, untuk jumlah peminjaman bulan, untuk menampilkan informasi seperti ini kami menggunakan query dengan nama jumlah underscore peminjaman bulan. Jadi kami menggunakan query bertipe view dan kami di sini mengambil tanggal peminjaman yang dinamakan sebagai bulan, kemudian ada ID peminjaman untuk menghitung berapa jumlah peminjaman yang terjadi selama sebulan tersebut, kemudian dinamakan dengan jumlah peminjaman yang diambil dari tabel peminjaman, kemudian dikelompokkan menjadi tanggal peminjaman, kemudian diurutkan berdasarkan bulan. Selanjutnya di sini ada untuk menampilkan jumlah peminjaman, jumlah user, jumlah pegawai rumah tangga, dan jumlah ruangan. Jadi untuk menampilkan ini kami menggunakan query view, di mana di sini kami menggunakan fungsi count untuk menghitung seluruh jumlah peminjaman yang terjadi pada sistem kami, dan count untuk menghitung jumlah ruangan, count untuk menghitung jumlah RT atau pegawai rumah tangga, dan count untuk menghitung jumlah user. Nah, untuk info jumlah peminjaman per bulan di sini bisa kita lihat, kita bisa melihat jumlah peminjaman per bulan dari bulan 11 2024 terdapat 1 peminjaman, dan di bulan 12 itu ada 2 peminjaman, dan di bulan 1 2025 ada 8 peminjaman. Lanjut ke info peminjaman. Jadi untuk info peminjaman sendiri kami mengambilnya dari tabel peminjaman, dan untuk formnya sendiri, untuk form create-nya itu juga diambil dari form peminjaman. Lanjut ke info ruangan. Di sini kami mengambil informasi-informasi yang telah ada itu berdasarkan tabel ruangan, dan untuk create-nya juga berasal di tabel ruangan. Dan untuk ruangan juga diambil dari ruangan udah. Dan selanjutnya itu ada schedule peminjaman ruangan. Jadi untuk di sini kami menampilkan informasi-informasi tentang peminjaman, mana tanggal atau ruangan yang sudah dipinjam oleh siswa. Nah, di sini misalnya kita lihat dari kepanitiaan sendiri, ini untuk peminjamannya itu dilakukan di bulan 12 2024 tanggal 31, dan untuk kapan acaranya atau kegiatannya itu berlangsung pada tanggal 31 bulan 12 2024 dan berakhir pada tanggal 31 bulan 12 dan 2024 di ruangan 107. Nah, untuk menampilkan informasi seperti ini kami menggunakan view, di mana untuk view-nya sendiri jadi untuk view-nya sendiri kami menggunakan informasi ID peminjaman, tujuan, jam mulai, jam selesai, nama user, dan nama ruangan. Nah, di sini kepenelitian ini diambil dari tujuan yang telah diambil dari view peminjaman kalender. Selanjutnya untuk pengajuan peminjaman.
Di sini kami menggunakan tabel pinjaman yang nantinya ketika kita sudah menginputkan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk peminjaman, nanti akan dilemparkan ke halaman info peminjaman. Selanjutnya ke list mahasiswa. Untuk list mahasiswa sendiri, kami menggunakan tabel user untuk menampilkan informasi-informasi mahasiswa, nama-nama mahasiswa yang telah diinputkan oleh admin. Dan untuk list rumah tangga itu kami mengambil dari tabel RT untuk menampilkan informasi-informasi mengenai nama RT yang telah diinputkan oleh admin. Nah, untuk list mahasiswa sendiri atau list mahasiswa, list rumah tangga, ruangan dan peminjaman sendiri, kami tidak menginputkan ID atau primary key secara otomatis, melainkan kami menggunakan query seperti trigger dan sequence. Nah, sebagai contoh kami menggunakan ID peminjaman, di mana kami membuat sequence untuk membuat urutan secara otomatis. Jadi urutan tersebut akan menambahkan satu menggunakan increment by 1 dan dimulai dengan angka 1. Kemudian kita menggunakan trigger untuk menciptakan atau menginsertkan nomor secara otomatis ke kolom primary key. Begitu juga dengan ID user, ID RT dan juga ID ruangan. Lanjut ke home. Jadi kita akan melihat cara pembuatan di sistem kami di App Builder. Jadi untuk halaman home sendiri, kami menggunakan chart untuk menampilkan info peminjaman per bulan yang diambil menggunakan view jumlah peminjaman bulan, dan untuk labelnya itu kami ambil dari bulan, dan untuk value itu kami ambil dari jumlah peminjaman. Kemudian untuk jumlah peminjaman, jumlah user, jumlah pegawai rumah tangga dan jumlah ruangan, kami menggunakan region card. Jadi ini kami drag ke halaman ke info, dan untuk di sini kami mengambil tabel dengan nama jumlah peminjaman per user, dan untuk jumlah user kami mengambil view dengan nama jumlah user, dan untuk jumlah pegawai rumah tangga kami mengambil tabel dengan nama view jumlah RT, dan jumlah ruangan itu kami mengambil view dengan jumlah ruangan. Nah, di sini kami menggunakan fitur atribut yang ada di App Builder, di mana kami mengubah nama title atau header dari jumlah peminjaman itu menggunakan tag HTML, yaitu H4 dengan jumlah peminjaman, dan juga untuk jumlah user dan sebagainya itu menggunakan HTML expression dengan tag H4. Lanjut ke tampilan sistem kami menggunakan customize, di mana di sini kami mengcustom seluruh tampilan kami seperti ini. Kami membuat CSS khusus untuk tampilan kami, dan untuk read words-nya itu kami menggunakan pilarnya itu ocean, layout-nya itu floating, dan untuk appearance itu kami menggunakan header-nya itu like, navigation like, body header like, dan body background-nya itu dark. Jadi untuk custom CSS-nya itu kami menggunakan CSS atau desain dengan keinginan kami sendiri, di mana untuk sebagai contoh untuk button kami ubah menjadi dengan warna 005 BAC seperti ini, dan untuk colornya itu white, untuk tulisannya itu putih. Dan hal-hal lain yang kami gunakan untuk mendesain sistem kami. Mungkin sekian hasil demo yang dapat kami sampaikan dari sistem peminjaman ruangan di Politeknik Kalteng Riau yang kami buat. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan.
Assalamualaikum warahmatullahi Wahi wabarakatuh. wabarakatuh.